Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ralazaini dari kelas MJ 202 dengan NIM 240201010078 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SE FM CPOD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur pasar dan lembaga keuangan. Kasusnya, saat ini marak sekali bermunculan pinjaman online atau pinjol, dan banyak masyarakat yang terjebak utang pinjol, dan termasuk mahasiswa. Nah, teman-teman mahasiswa silahkan memberikan pendapat atau perspektif terhadap kondisi yang ada saat ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memegang peran krusial dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan adil. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi: yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Polri harus secara konsisten memberantas pinjol ilegal dengan menindak tugas pelaku, memblokir situs dan aplikasi, serta membekukan rekening terkait. Regulasi yang jelas dan sanksi yang berat perlu diterapkan untuk memberikan efek jera. Yang kedua, literasi keuangan yang masif. Edukasi mengenai literasi keuangan harus digalakkan secara menyeluruh, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta menjangkau masyarakat umum. Program-program ini harus terfokus pada resiko pinjol ilegal, pentingnya menabung, pengelolaan utang, dan cara memilih produk keuangan yang aman. Yang ketiga, transparansi dan perlindungan konsumen. OJK perlu memastikan semua penyedia pinjol legal mematuhi standar transparansi yang tinggi terkait suku bunga, biaya tersembunyi, dan ketentuan pinjaman lainnya. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif harus disediakan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Yang keempat, kolaborasi lintas sektor. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan, penyedia platform digital, dan komunitas masyarakat untuk memerangi pinjol ilegal. Ini termasuk berbagi informasi, mengidentifikasi modus operandi baru, dan mengembangkan solusi bersama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi diri dari jeratan pinjol. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, meningkatkan kewaspadaan. Selalu curiga terhadap tawaran pinjaman yang terlalu mudah dan tidak masuk akal, terutama yang berasal dari sumber tidak dikenal atau melalui pesan singkat. Pinjol ilegal seringkali menawarkan pinjaman tanpa syarat yang rumit. Yang kedua, verifikasi legalitas. Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan penyedia pinjol terdaftar dan diawasi oleh OJK. Informasi ini dapat dicek melalui situs web resmi OJK atau aplikasi OJK. Yang ketiga, pahami syarat dan ketentuan. Baca dengan cermat seluruh syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan jangka waktu pembayaran. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak jelas. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan mendesak. Pertimbangkan pinjaman sebagai pilihan terakhir untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Hindari meminjam untuk gaya hidup konsumtif atau hal-hal yang tidak produktif. Yang keempat, laporkan pelanggaran jika menemukan atau menjadi korban pinjol ilegal. Segera laporkan ke OJK dan atau kepolisian. Tindakan ini membantu pihak berwenang dalam memberantas praktik ilegal. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa dengan semangat idealisme dan akses terhadap informasi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi permasalahan pinjol ilegal. Yang pertama, penyebar
informasi dan edukasi. Mahasiswa dapat menginisiasi kampanye edukasi tentang bahaya pinjol ilegal di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokal karya, media sosial, atau publikasi. Sampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan bagi berbagai kalangan. Yang kedua, advokasi kebijakan. Melalui organisasi mahasiswa atau gerakan sosial, mahasiswa dapat mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pinjol. Suarakan aspirasi dan berikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan. Yang ketiga, inovator solusi. Mahasiswa dapat mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah keuangan seperti platform edukasi keuangan digital, program peer-to-peer lending yang aman di lingkungan kampus, atau wadah konsultasi bagi mahasiswa yang terjerat utang. Yang keempat, teladan pengelolaan keuangan. Mahasiswa dapat memberikan contoh nyata pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab dengan tidak mudah tergiur pinjol dan menerapkan pola hidup hemat. Mahasiswa dapat menginspirasi teman-teman dan lingkungan sekitar. Melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, konsumen, dan mahasiswa, diharapkan masalah jeratan pinjol dapat minimalisir dan masyarakat menjadi lebih melek finansial sehingga terhindar dari praktik pinjaman yang merugikan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.